Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat berkemenangan. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita dapat berjumpa kembali melalui Victorious Devotion atau Saat Teduh Berkemenangan. Untuk itu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur karena di pagi yang indah ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bangun, menikmati indahnya kasih-Mu, napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami menjalani hari ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan terang kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus mampukan kami sehingga kami tidak hanya merenungkan, tapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar tentang satu topik yang sangat bagus dalam terang tema bulan kita di bulan Juni ini, yaitu Divine Family atau keluarga ilahi, yang mana tema kita pagi ini adalah keluarga yang saling membangun. Mari kita baca ayat pembuka kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk saling membangun kita dengan sesama kita sebagai orang percaya, sehingga kita terus bertumbuh, terus terbangun di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Karena hal ini sangat penting, dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita sebagai keluarga ilahi, kita mau belajar untuk saling membangun, yang mana hal tersebut bisa lewat perkataan kita yang membangun dan juga melalui perbuatan kita yang saling membangun. Mengapa? Yang pertama, karena kata-kata kita dapat membangun atau meruntuhkan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan kita bisa membangun, tetapi juga di sisi yang lain dapat melukai anggota keluarga kita. Karena itu mari kita bijak dan berhikmat dalam menggunakan perkataan yang keluar dari mulut kita, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan melukai, tetapi membangun dan menjadi berkat bagi anggota keluarga kita. Seperti Amsal 15 ayat 4 berbunyi, "Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang melukai hati." Untuk itu hari ini kita mau belajar bahwa kita hidup untuk menjadi berkat, membangun sesama anggota keluarga kita, dan mari kita mengerti bahwa perkataan kita bisa menjadi pedang bermata dua, bisa membangun tetapi juga bisa melukai. Karena itu mari kita bijak dalam menggunakan perkataan kita. Yang kedua, setiap anggota keluarga membutuhkan dukungan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 1-2. Firman Tuhan berbunyi, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman ini kita sadar dan mengerti bahwa kita sebagai manusia, kita terbatas. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Dan kita tentunya dalam keluarga, sebagai sesama anggota keluarga, tentu kita pastinya saling membutuhkan dukungan, saling membutuhkan support, saling membutuhkan dukungan dari setiap anggota keluarga kita yang lain. Sama seperti firman Tuhan yang tadi berbunyi, "Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut."
Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita dalam keluarga, kita sebagai keluarga ilahi, ketika kita yang mengerti akan kebenaran, ketika kita yang lebih paham tentang kebenaran, mari kita jangan hidup saling menghakimi. Ketika kita melihat saudara kita, anggota keluarga kita yang lain jatuh di dalam dosa atau sedang hidup dalam dosa, mari kita rangkul dengan roh yang lemah lembut dan bukan dengan roh penghakiman. Sehingga saudara-saudara kita yang sedang jatuh ataupun mungkin sekarang lagi hidup di dalam dosa, kita dapat merangkulnya, membawa dia kembali untuk bertumbuh bersama di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan demikian kita dapat saling membangun. Karena itu tadi firman Tuhan berbunyi, bertorong-toronglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan kita saling membangun, kita saling menolong, kita dapat mengasihi sesama kita dapat mengasihi anggota keluarga kita, yang merupakan wujud nyata dari bukti bahwa kita telah mengasihi Allah juga. Efesus 4 ayat 2-3 juga berbunyi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi mari kita sebagai sesama anggota keluarga ilahi, kita terus saling mendukung. Dan dengan pembacaan firman tadi dalam Efesus 4 ayat 3, kita mengerti bahwa dalam hal saling mendukung, kita harus mendasarinya dengan sifat kita yang harus rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati kita pasti akan susah untuk mau saling mendukung, untuk mau saling merangkul. Dan dengan sikap lemah lembut juga, dengan sifat lemah lembut juga, dukungan yang kita berikan tersebut akan dapat diterima dengan baik. Karena dengan kelemah lembutan pastinya bukan penghakiman yang akan kita hasilkan, tapi rangkulan, kehangatan yang tentu saling membangun. Dan tentu dengan kesabaran juga di sini semuanya akan konsisten, karena tanpa kesabaran pasti kita akan susah juga. Tanpa kesabaran pastinya akan tidak mudah untuk kita sebagai sesama anggota keluarga ilahi untuk terus mau saling membangun. Dan firman Tuhan berbunyi, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tanpa kasih kita pasti enggan untuk saling membantu. Dan juga firman Tuhan berbunyi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dengan kita mengerti bahwa kita sebagai keluarga ilahi, kita harus saling menjaga kesatuan kita sebagai anggota keluarga Allah yang harus menghasilkan damai sejahtera, sukacita dalam Kristus. Tentunya pasti kita akan mau untuk saling membangun. Jadi dalam poin kedua ini, kita sebagai setiap anggota keluarga ilahi, kita mau belajar untuk saling mendukung, saling merangkul. Kenapa? Karena kita membutuhkan hal itu. Karena kita adalah manusia yang terbatas, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh dukungan dan rangkulan dari setiap sesama kita, anggota keluarga ilahi. Dan demikian juga kita sebagai anggota keluarga ilahi, kita harus melakukan hal itu juga kepada sesama kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, poin ketiga, yaitu membangun berarti menolong orang bertumbuh. Saya ulangi, poin yang ketiga, membangun berarti menolong orang bertumbuh. Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau membangun, artinya kita mau untuk menolong sesama anggota keluarga kita, untuk dia dapat bertumbuh dan terus menjadi maksimal. Dia sebagai dirinya sendiri, bukan dirinya yang kita mau, tapi dia harus menjadi dirinya sendiri, dan kita adalah pihak-pihak yang harusnya menjadi support, bukan menjadi pihak-pihak yang memaksakan kehendak kita atas kehidupannya. Karena itu dalam poin ketiga ini kita mau belajar untuk saling membangun, yang berarti kita menolong sesama anggota keluarga kita untuk bertumbuh sehingga dapat menjadi dirinya yang maksimal di dalam Kristus. Seperti firman Tuhan yang tadi dalam Roma 14 ayat 19 berbunyi, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dengan kita mengejar apa yang
mendatangkan damai sejahtera. Tentu di sini damai sejahtera adalah merujuk pada sukacita kita di dalam Kristus, dan bukan sukacita karena kesenangan pribadi kita, bukan karena sukacita karena kita berbahagia di atas penderitaan orang lain, tapi sukacita di sini adalah damai sejahtera karena kita punya Tuhan Yesus Kristus dan kita mengejar hal yang berguna. Kenapa? Karena dengan kita mengejar damai sejahtera, mengejar hal yang berguna, firman Tuhan berbunyi di sini, maka kita akan dapat saling membangun, dan dengan demikian kita dapat menjadi berkat dalam keluarga, dan tentunya keluarga kita, keluarga ilahi, karena Tuhan Yesus Kristus sudah tebus dan selamatkan kita. Kita sebagai keluarga ilahi dapat terus bertumbuh di dalam iman, di dalam damai sejahtera, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi poin yang terakhir, kita belajar tentang membangun, yang berarti menolong anggota keluarga kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Jadi hari ini kita belajar tentang kata-kata dapat membangun atau meruntuhkan, sehingga karena itu kita harus bijak menggunakan perkataan kita, dan tentunya kita harus menggunakan kata-kata kita untuk membangun sesama anggota keluarga ilahi kita untuk terus bertumbuh dalam Kristus. Dan yang kedua, setiap anggota keluarga membutuhkan dukungan. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita membutuhkan rangkulan, dukungan, kehangatan dari setiap sesama anggota keluarga kita, dan begitu pun juga kita harus mendukung keluarga kita yang lain, karena dengan demikian kita dapat terus bertumbuh dalam Kristus. Dan yang terakhir, membangun berarti menolong orang untuk bertumbuh. Kalau kita mau membangun sesama kita dalam keluarga kita, artinya kita mau untuk dia bertumbuh, untuk terus mengenal Kristus. Mari kita sama-sama tidak hanya merenungkannya, tapi kita juga mau untuk menghidupinya dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bersyukur pagi yang indah ini kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman dan pelita bagi kehidupan kami. Allah Roh Kudus, tuntun kami sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga mampu untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini doa dan harapan kami. Kami siap menjalani hari ini sebagai keluarga ilahi yang tidak hidup egois, tapi sebagai keluarga ilahi yang saling membangun dan saling mendukung untuk terus tumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, ampun segala dosa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Saudara.